Tuhan memberkati. Boleh melewati padang gurun, boleh melewati dapur api, boleh melewati badai dengan berbagai macam nama. Tapi penjagaan Tuhan membuat dia berdiri tegak di tengah-tengah badai. Allah kita, Tuhan kita begitu luar biasa. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tuhan selalu menjagaku. Meskipun musim akan selalu berganti, suka duka, tapi Tuhan tetap ada di dalam perjalanan hidup kita. Shalom, shalom, saudara-saudaraku dari GBS Haleluya Palur, jemaat Tuhan, juga handetoran atau teman-teman yang masih senang ikut ibadah online. Mari sebelum kita menjalankan ibadah online, kita tundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang baik Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Haleluya Tuhan. Untuk kami mengadakan ibadah online pada sore hari ini, kiranya Engkau berkati kami semua. Engkau berkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Juga Engkau berkati pemimpin pujian serta pemain musik. Bisa Engkau persatukan Tuhan, sehingga puji-pujian yang akan kami hadirkan kepada kehadirat-Mu dapat Engkau terima dengan baik. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Tuhan berkati pembawa firman yang akan diterbukan Tuhan, sehingga firman-Mu masuk dalam hati kami masing-masing dan kami dapat menjalankannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya oleh karena kasih karunia-Mu dan berkat-Mu kami boleh mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun saja berada, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Mari saat ini kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan tinggikan Dia, kita agungkan Dia, kita muliakan Dia, sebab Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Mari kita izinkan, biar kita buka hati kita, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Orata sarama rama takaraba sikila rama. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku Ku angkat
saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau berkata di atas pujian, ku akan hatiku. Amin. Ku pandang kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu. Ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, angkat hatimu, angkat suaramu, angkat jiwamu. Kita akan sembah Tuhan, kita sembah Dia. Hanya Dia yang layak kita sembah. Haleluya. Rasakan kehadiran Tuhan. Ku akan kali lagi ku angkat hatiku, amin, angkat hatimu, pandang kekudusan Tuhan. Ku pandang kekudusan satu sembah. Pujimu, ku rasakan kehadiran saat ku sembah, saat ku sembah. Pujimu, ku rasakan kehadiranmu saat ku sembah, saat ku sembah. Ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Aku angkat hati kami, aku angkat suara kami. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kita raba-raba takala-maraba sikila, kita raba sikila raba-raba, kita raba takala-raba, uraba sikila raba. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu. Kami percaya, dan kami percaya Engkau akan lawat kami. Setiap umat Tuhan yang memuji Engkau, yang buka hatinya, yang angkat suaranya, Engkau akan diberkati pada saat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Ya, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu.
bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, menangkan umat menyembah, buktikan telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah kemenang, kuasanya atas kita, kuasanya, urapan Roh bekerja, melangkah umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah pemenang, kuasanya atas kita, membangkitkan, kuasanya atas kita, membangkitkan, kuasanya atas kita, membangkitkan. Haleluya. Kuasanya Tuhan membangkitkan atas kita. Haleluya. 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 Sebagai umat Tuhan, kita patut bersyukur karena ya, Allah kita, Tuhan kita begitu luar biasa. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tuhan selalu menjagaku. Meskipun musim akan selalu berganti, suka duka, tapi Tuhan tetap ada di dalam perjalanan hidup kita. Pandang Tuhan, pandang terus, dan tatap Dia. Imani, meskipun musim akan selalu berganti, tapi Tuhan akan selalu menolongku. Haleluya, haleluya. Musim akan selalu yakin Tuhan memberkati. Amin. Amin. Benar Tuhan. Dan aku yakin Tuhan melindungiku. Lihatlah burung di udara, Tuhan pelihara. Tuhan selalu menolongku. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selai rambutku akan
menjadi pengakuan kami. Meskipun musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ya. Tuhan akan melindungi kita. Haleluya, haleluya. Berikan aplaus, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur dan aku bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mencintai ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri. Sore hari ini setelah kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun langkah hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Sore hari ini kami telah buka hati untuk taburan kuasa firman-Mu. Maka biar Roh Kudus saat ini memberikan pertolongan, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami dapat membaca ayat demi ayat. Kami memiliki bahasa yang sama, sehingga kami dapat menerapkan ayat-ayat firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hari ini ialah hidup dalam lindungan Tuhan. Hidup dalam lindungan Tuhan itu tidak berarti hidupnya tidak pernah mengalami tanjakan tinggi, hidupnya tidak pernah mengalami turunan yang dalam, hidupnya tidak pernah menghadapi badai, tidak. Tetapi di setiap situasi Tuhan melindungi. Hebatnya seperti itu. Nah, ini pengalaman Rasul Paulus. Dia adalah seorang rasul yang memiliki perjumpaan khusus dengan Tuhan, sehingga dia meninggalkan jalannya yang lama lalu mengikuti jalan Tuhan, sehingga hidupnya selalu dalam lindungan Tuhan. Kita buka Yesaya 55 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kitab Yesaya mengajarkan agar orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Nah, Rasul Paulus menanggapi hal itu. Dia tadinya orang fasik yang mengejar-ngejar orang percaya. Dia yang tadinya memiliki rancangan yang jahat, ditangkap oleh Tuhan, lalu meninggalkan jalannya dan meninggalkan rancangannya. Mari kita lihat perjalanan Rasul Paulus di dalam pasal 21. Di situ tertulis bahwa Rasul Paulus ingin kembali ke Yerusalem. Dari Efesus, dari Makedonia, dari berbagai tempat, akhirnya dia pengen balik ke Yerusalem. Padahal Rasul Paulus tahu di Yerusalem itu pasti dia dianiaya. Di Yerusalem itu pasti dia ditangkap. Di Yerusalem itu pasti akan dibunuh. Tapi Tuhan menentukan jalan Rasul Paulus. Apapun rintangannya, Rasul Paulus tidak menggubrisnya. Yang penting apa yang diperintahkan Roh Kudus dalam hidupnya. Kita lihat Kisah Para Rasul 20 ayat 36 sampai 38. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantarkan dia ke kapal. Rasul Paulus berpamitan dengan jemaat yang ada di Efesus. Jemaat di Efesus sudah menghalang-halangi, jangan balik ke Yerusalem, di sini saja. Tapi Rasul Paulus tetap, dia kepingin pergi ke Yerusalem, sehingga di situ terjadi pelukan pelepasan. Sambil menangis, akhirnya jemaat Efesus meninggalkan. Akhirnya jemaat Efesus melepaskan Paulus. Kisah Para Rasul 21, setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-muridnya dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah dia di tanah Yunani. Dari Efesus dia ke Makedonia. Apa yang dilakukan di Makedonia? Ya, dia kumpulkan sahabat-sahabatnya. Dia jelaskan jangan sampai meninggalkan kasih karunia Allah. Jangan sampai mereka itu lupa dengan ibadah. Jangan sampai mereka itu lupa dengan Kristus yang telah menebus hidupnya. Nah, maka tidak aneh kalau jemaat Efesus, jemaat-jemaat yang lain, dia itu menahan Rasul Paulus. Tetapi Paulus tetap memiliki ketetapan hati untuk mengikuti jalannya Tuhan. Dalam hati Rasul Paulus, selama saya berada di jalannya Tuhan, rintangan apapun pasti dapat dilalui.
Kisah Para Rasul 21 ayat 3 dan ayat 4. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan Roh Kudus, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Jadi tidak hanya Efesus, tidak hanya Makedonia, di Siprus ini pun para murid menjumpai Rasul Paulus. Jangan Pak, jangan ke Yerusalem, bahaya. Tetapi Rasul Paulus, ketetapan hatinya sudah berkobar-kobar. Dia tetap akan pergi ke Yerusalem. Nah, jadi Rasul Paulus sudah bulat tekadnya untuk mengikuti jalannya Tuhan. Karena yang memerintahkan ke Yerusalem itu bukan keinginan Paulus, tetapi Tuhan mengutus. Sehingga mau tidak mau jalan Tuhan inilah yang harus ditempuh. Hambatannya apa? Justru dengan hambatan ini, kemurnian semangat Paulus, ketaatan Paulus, kepekaan Paulus diuji. Jadi teruji betul. Kisah Para Rasul 21 ayat 13. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis? Dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku. Sebab aku rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Di setiap kota, di Kaisarea, Paulus juga dihambat. Siapa yang menghambat? 4 anak darah, 4 anak cantik-cantik dari Timotius. Dia punya karunia bernubuat tentang apa yang akan terjadi jika Paulus ke Yerusalem. Bahkan dikuatkan oleh seorang nabi yang namanya Agabus. Nabi ini mengambil ikat pinggang, lalu kaki dan tangan Paulus diikat. Jelas, kalau dia pergi ke Yerusalem, pasti akan ditangkap. Tapi Rasul Paulus mengatakan, jangan kamu mengecilkan hatiku, jangan kamu menyusahkan aku. Aku ini rela. Saya ulang, aku ini rela bukan saja untuk diikat, sampai mati karena Yesus. Aku siap. Nah, jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa dia punya Allah. Allah itu Bapakku. Segala situasiku Bapakku tahu. Segala kelemahanku Bapakku tahu. Segala kesulitan hidupku Bapakku tahu. Iman ini yang ditanamkan pada kita. Iman seperti ini yang ditanamkan kepada jemaat-jemaat yang dilayani. Nah, sehingga Kisah Para Rasul 21 ayat 31-32, sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Benar kan? Di Yerusalem Paulus ditangkap. Di Yerusalem Paulus diadili. Bukan hanya diadili, dipukuli. Dan sebagian mereka sudah merencanakan untuk membunuh Paulus.
Apakah Bapak di surga diam? Halo? Apakah Bapak di surga diam? Paulus punya iman, saya punya Bapak di surga. Bapakku tahu apa yang akan terjadi, apa yang direka-rekakan mereka. Lalu Bapa di surga mengirimkan kepala prajurit, perwira-perwira maju untuk menyelamatkan Paulus. Nah, dari sekian cerita ini, dari sekian ayat yang kita baca ini, Paulus meninggalkan keteladanan pada kita yang menjadi jemaat masa kini. Keteladanan tentang apa? Yang pertama, orang yang melatih dan meningkatkan kepekaan pada Tuhan pasti berani mengambil keputusan untuk hidup di jalan Tuhan. Walau kadang-kadang hidup di jalan Tuhan itu harus melewati berbagai macam badai hidup. Jadi orang yang hidup di jalan Tuhan, saya ulangi, tidak akan berjalan pada jalan yang mulus. Kadang-kadang harus melewati badai hidup. Paulus sudah diberitahu, beberapa orang sudah nubuatnya ada, tetapi ini jalan Tuhan loh. Berani enggak hidup di jalan Tuhan? Yang kedua, orang yang memiliki kepekaan dengan Tuhan pasti berani hidup dengan imannya, walau kematian sudah ada di depan mata. Orang yang peka, ini loh Tuhan ada bersama dengan aku, ini loh Tuhan ada di dalam hatiku. Iman seperti inilah yang dinanti-nantikan oleh Tuhan. Sadrah, Mesah, Abednego, jelas di depan matanya ada api yang menunggu dia. Dan dia mengatakan, kalau memang Tuhanku tidak dapat menyelamatkan aku siap, aku rela. Lalu apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar? Tangkap, buang ke dapur api. Apakah Bapa tidak dapat melindungi anak-anaknya di dapur api? Alkitab mengatakan yang ada di dapur api bukan 3 tapi 4. Bahkan waktu Sadrah, Mesah, Abednego disuruh keluar dari dapur api, dia mengatakan kepada Raja Nebukadnezar, "Enggak Raja, di sini dingin kok." Iman seperti ini yang harus kita miliki. Allah tahu dan Allah akan menjagai, Allah akan menyertai orang-orang yang berani hidup di jalan Tuhan. Saat ini kita tidak diperintahkan pergi ke Yerusalem. Saat ini kita tidak diperintahkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Tetapi saat ini yang namanya badai kehidupan sulit untuk ditebak. Tetapi orang yang berani hidup di jalan Tuhan, maka Tuhan akan menjagai hidupnya. Boleh melewati padang gurun, boleh melewati dapur api, boleh melewati badai dengan berbagai macam nama. Tapi penjagaan Tuhan membuat dia berdiri tegak di tengah-tengah badai. Hiduplah dalam penjagaan Tuhan. Contohlah Rasul Paulus dengan segala resikonya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Kau berikan contoh Rasul Paulus yang hidup di jalan, walaupun sudah dihadang, walaupun sudah dinasehati, walaupun sudah dikatakan jangan pergi, tetapi jalan Tuhan yang dilewati harus tetap dilewati.
Demikian juga hidup kami Tuhan. Supaya kami tetap hidup di jalan-Mu, menggunakan iman, mengalahkan berbagai macam badai rintangan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berpisah, dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal, kita harus tetap dengan disiplin untuk mematuhi 1B 3M. 1B itu berdoa, 3M itu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lalu yang kedua, GBIS Haleluya sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka kepada jemaat yang belum datang, kepada jemaat yang ingin mengikuti ibadah onsite di GBIS Haleluya Palur dimulai Minggu jam 9 pagi. Lalu sekolah Minggu jam 7. Kirimkan anak-anak untuk kami didik. Kirimkan cucu-cucu untuk kami didik untuk mengenal Allah. Permata tiap hari Jumat diadakan di Geraha. Yang minta dijemput supaya daftar. Lalu ibadah online, ibadah cabang sudah mulai tiap Rabu jam 6 sore ibadah cabang. Terus mari kita bersama-sama berdoa untuk ibadah online. Kita berdoa agar kru tetap sehat, semangat untuk melayani Tuhan, alat-alat awet. Ya, doakan supaya alat-alat awet. Doakan kami baru mencari komputer yang memadai, yang dapat digunakan untuk membuat ibadah online ini. Ya, kita sudah berhari-hari mencari, belum mendapatkannya. Mari kita akhiri ibadah online dengan menaikkan syafaat. Bapa, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih, dan kami satukan hati kami. Kami berdoa untuk negara yang kami cintai, itu negara Indonesia. Kami tahu Bapa, bahwa Engkau sudah tempatkan kami hidup di negara kami itu bukan kebetulan, tapi kami hidup di negara kami ialah agar supaya kami bisa menjadi berkat. Dimanapun kami pergi dan kami berada, kami bisa menjadi berkat dan kami bisa membawakan nama Tuhan melalui hidup kami, melalui apapun yang kami lakukan. Itulah sebabnya Bapak, Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami yang kami cintai, Indonesia. Dari pimpinan kami yang tertinggi, yang kami hormati Bapak Presiden, kemudian seluruh jajaran di bawahnya, kabinet dan semua yang mendukung pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai ke tingkat RT sekalipun. Tuhan memberkati. Berilah mereka semua roh yang takut akan Tuhan, agar supaya pemerintah bangsa dan negara kami bisa menjalankan roda pemerintahan dengan seadil-adilnya, dan Indonesia kami ini Tuhan akan semakin lagi maju di kemudian hari. Kami bersyukur Bapa untuk negara kami, pandemi yang semakin hari semakin dapat dikendalikan, dan kami bersyukur, kami sangat yakin bahwa di kemudian hari Tuhan dengan dikendalikannya COVID-19 itu akan berimbas, ekonomi akan semakin maju, akan semakin berkembang, dan kami juga semua akan bisa menikmati kemerdekaan, perekonomian yang lebih maju lagi. Dan lebih daripada itu Bapak, kami lebih bebas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Bapak, kami semua diberkati oleh Tuhan, segala pekerjaan kami, usaha kami, mata pencarian kami, semuanya Engkau Allah yang memberkati. Bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami mengucap syukur Engkau telah menjamah Pak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak dan Ibu Sriono. Mereka telah Kau jamah dan Kau sembuhkan. Tinggal pemulihan, maka Bapak kirimkan pemulihan sehingga mereka segera pulih, dapat beraktivitas bersama dengan kami. Dan saat ini
Kami berdoa untuk Bapak Hinanto, Bapak Marsudi, saudara kami Hendra Wijaya, Ibu Setyo Purnomo, Ibu Linda, dosen Unisri. Mereka minta jamahan-Mu Tuhan. Berbagai macam penyakit kami tidak tahu, tetapi kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Bapak, Kau telah jamah saudara-saudara kami dan mereka Kau sembuhkan. Kami berdoa untuk Yoel yang akan masuk ke perguruan tinggi. Kami berdoa untuk Otniel yang akan masuk ke SMK. Kami berdoa untuk Manda yang akan masuk ke perguruan tinggi dan juga adiknya yang akan masuk ke SMK. Tuhan siapkan segalanya. Kami berdoa untuk Samuel yang akan maju lomba ke Semarang pertengahan Juli. Biar Tuhan beri kekuatan dan menang dalam lomba. Kami berdoa untuk Richard yang akan kerja di Singapura. Kami berdoa untuk Halim yang akan kuliah di China. Tuhan, semua ini kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Tuhan berkati mereka. Jawab mereka dengan jawaban yang positif sehingga iman mereka tumbuh dalam nama-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini. Tuhan berkati kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu kelahiran karena engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.